Transcend Holding mulai gercep nih, nggak mau kalah gitu sama brand lainnya. Jadi salah satu sub-brand Transcend Holding yaitu Tecno Mobile resmi meluncurkan ponsel gaming terbarunya nih, yaitu Tecno Pova 6 Pro 5G. HP ini adalah suksesor penerus dari Tecno Pova 5 Pro 5G yang dirilis resmi tahun lalu. Spesifikasi Tecno Pova 6 Pro membawa sejumlah peningkatan termasuk dari segi desain yang lebih fresh, resolusi kamera yang lebih tinggi, dan kapasitas baterai yang badak di 6000 mAh. Pastinya lebih besar dibandingkan series pendahulunya. Ya udah yuk kita lihat spesifikasi lengkap dan harga yang ditawarkan dari Tecno Pova 6 Pro ini. Pertama kita lihat dari segi desainnya dulu nih, yang emang terlihat lebih fresh ya. Tecno Pova 6 Pro ini masih membawa desain futuristik semi-transparan yang dimana klaim dari Tecno itu namanya Dynamic Tech Design. Desain ini menampilkan garis asimetri di bagian belakang ponsel ini. Di garis atas sebelah kanan kamera terdapat strip LED dinamis. Strip lampu LED pada Tecno Pova 6 Pro 5G ini bakal menyala atau berkedip ketika ponsel dinyalakan. Bisa juga sebagai notifikasi ada panggilan masuk, notifikasi baterai lemah, dan efek animasi ketika sedang dalam bermain game. Terus juga ada hal yang baru nih di Tecno Pova 6 Pro ini. Jadi Tecno juga menanamkan Dynamic Eye, yaitu efek lampu berkedip pada lensa kamera paling kanan. Total ada 210 LED dan 9 mode pencahayaan dengan 101 efek yang bisa dipersonalisasi di pengaturan HP-nya. Jadi HP ini udah lumayan futuristik banget ya, udah keren lah intinya untuk desainnya. Untuk spesifikasi dari Tecno Pova 6 Pro ini, HP ini punya salah satu nilai jual utama di baterai jumbo di 6000 mAh. Kapasitas baterainya ini lebih besar 1000 mAh dibanding Tecno Pova 5 Pro yang dirilis tahun lalu. Baterai 6000 mAh Tecno Pova 6 Pro ini mendukung pengisian daya cepat fast charging di 70 Watt. Klaim dari Tecno untuk baterainya ini terisi dari 0% sampai 50% cuma dalam waktu 19 menit aja. Atau terisi penuh 100% bisa dalam waktu 48 menit aja. Keunggulan lainnya ada di segi kameranya nih. Sekarang Tecno Pova 6 Pro dibekali kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Resolusi kamera ini juga naik kelas dari kamera Tecno Pova 5 Pro generasi sebelumnya ya, yang cuma pakai resolusi di 50 megapiksel. Kamera utama 108 megapiksel ini punya in-sensor zoom untuk pengambilan gambar hingga zoom 10 kali. Tecno Pova 6 Pro ini dibekali kamera kedua berupa kamera depth sensor beresolusi 2 megapiksel. Untuk vlog dan selfie, Tecno Pova 6 Pro membawa kamera depan beresolusi 32 megapiksel, di mana kamera ini lebih tinggi dari Tecno Pova 5 Pro yang cuma hanya di 16 megapiksel. Terus buat performanya nih, Tecno Pova 6 Pro masih ditenagai chipset dari MediaTek Dimensity 6080 yang dipadukan dengan opsi RAM 8GB atau 12GB dan internal memori 128GB atau 256GB. Chipset ini masih sama kayak pendahulunya ya, si Tecno Pova 5 Pro. Chipset Dimensity 6080 ini punya hasil skor AnTuTu benchmark di angka 380 ribuan. Jadi ya emang setara chipset MediaTek Helio G99, bedanya chipset ini udah mendukung jaringan 5G. Terus ke bagian layar, HP ini mengusung layar berpanel AMOLED berukuran 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus 2436x1080 pixel, terus refresh rate-nya udah di 120 Hz. Sebagai HP gaming, Tecno Pova 6 Pro ini juga dibekali ruang pendingin sebesar 27.342 mm untuk meredam panas ketika main game. HP ini menjalankan sistem operasi Android 14 dilapisi sistem antarmuka HiOS 14. Fitur layanan di bawah HP ini meliputi dukungan 5G, sensor sidik jari yang udah tertanam di dalam layar, terus masih ada NFC, Bluetooth 5.1, USB Type-C, stereo speaker dengan teknologi Dolby Atmos, dan juga audio jack combo 3,5 mm. Tecno Pova 6 Pro 5G hadir dalam pilihan warna Comet Green dan Meteorite Grey. Terus buat harganya sih, Tecno belum kasih tahu bandrol harga dari Tecno Pova 6 Pro ini. Tapi harusnya sih nggak beda jauh ya sama harga perilisan Tecno Pova 5 Pro sebelumnya. Paling balik lagi di 2 jutaan gede. Terus HP ini sih rencananya bakal tersedia lebih dulu di pasar Filipina ya di awal Maret ini. Selanjutnya HP ini juga akan dirilis di wilayah Asia Tenggara lainnya. Dan harusnya juga bakal resmi dirilis buat pasar Indonesia sih. Tapi belum tahu pastinya kapan.
Semoga aja cepat dirilis ya, biar persaingan HP 2 jutaan makin bervariasi nih.